Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ini Bu, sebenarnya saya hubungin Ibu karena saya ada niat mau curhat sama Ibu. Boleh nggak Bu? Oh, boleh Bu Nur, boleh. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ini ya Bu Nur ya, apa yang mau Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini Bu? Saya sebenarnya ingin ini ya Bu, tujuannya pengen fokus di pendidikan guru penggerak ini dengan dengan konsentrasi dan merasa bahagia, merasa sukses gitu di pendidikan guru penggerak ini Bu. Oh gitu ya Bu, jadi Ibu ingin menjalani pendidikan guru penggerak ini dengan bahagia gitu tadi ya Bu ya. Oke lah, lalu bisa Ibu ceritakan apa yang Bu Nur rasakan pada saat ini sama saya? Jadi gini kan Bu, saya itu sebenarnya banyak tugas di sekolah, banyak tanggung jawab. Iya. Belakangan ini tugas LMS saya itu terbengkalai gitu kan, terlambat. Karena saya kan bendahara BOS, sekolah kami kan sekolah besar Bu. Tambah lagi saya juga komite pembelajar, saya juga tim TPMPS gitu. Sementara saya kan pengennya fokus gitu Bu di pendidikan. Untuk apa? Karena saya lebih suka fokus di kegiatan pembelajaran kepada anak-anak gitu. Jadi saya lebih senang langsung kepada siswa. Sementara saat ini kan saya lebih banyak terbagi gitu fokus saya Gitu ya, memikirkan bos, memikirkan juga pembelajaran di kelas gitu kan. Juga saya tim TPMPS gitu. Tambah lagi sekolah kami sekolah penggerak. Jadi saya kan komite pembelajar. Kalau itu mungkin masih sejalan Bu dengan kegiatan pembelajaran. Makanya saya nggak fokus gitu Bu di kegiatan guru penggerak ini. Iya. Jadi selain tidak fokus, apalagi yang Ibu rasakan? Coba keluarkan aja Bu Nur, nggak apa-apa, untuk di dalam hatinya. Silakan diceritakan aja. Iya Bu, saya merasa kayak Bu punya beban gitu. Beban itu terlalu berat gitu. Apalagi di awal tahun sering monet gitu kan. Saya jadi merasa terbebani gitu. Jadi saya kurang bersemangat gitu untuk mengikuti kegiatan di LMS karena udah lelah saya gitu dengan beban tanggung jawab pada negara gitu Bu. Iya ya, jadi Ibu merasa jenuh lah ya Bu ya terhadap keadaan Ibu pada saat ini seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Artinya gitu. kan terpecah-pecah gitu pikiran saya. Gitu ya. Bisa Ibu Nur ceritakan selama ini bagaimana cara Bu Nur mengatur waktu Ibu sehingga ya semua yang Ibu kerjakan selama ini bisa terkerjakan gitu. Bisa Ibu ceritakan sama saya apa-apa aja yang udah Ibu lakukan Selama ini Bu, memang saya masih bisa berbagi waktu, tetapi menurut saya itu nggak efektif gitu. Karena ternyata waktu yang saya bagi untuk seluruh kegiatan saya itu malam hari harusnya istirahat itu saya masih bekerja gitu. Akibat padatnya kerjaan di siang hari, saya jadi kerjakan LMS itu malam, terkadang kerjaan yang lain juga harus malam. Akhirnya ya kan saya merasa berat Bu, kurang istirahat. Iya. Lantas pernah nggak Bu Nur berusaha untuk menjumpai Ibu Kepala Sekolah menceritakan tentang keadaan Bu Nur pada hari ini? Sebenarnya
Saya udah pernah temuin ibu kepala sekolah. Saya bilang bahwa saya lelah gitu kan. Lelah dalam artian saya jadi mulai sering sakit karena kurang istirahat gitu kan Bu. Lalu bagaimana respon Bapak Ibu kepala sekolahnya? Tapi ya itulah Bu, ibu kepala sekolah tidak menyetujui saya mengundurkan diri. Alasannya, toh selama ini kamu bisa melalui semua tugas-tugas dengan baik gitu. Tapi kan saya udah sampaikan bahwa itu dilema semua tugas sama saya. Saya jadi ngerasa berat gitu, terbebani loh Bu. Gitu ya Bu Nur. Jadi gini Bu Nur, saya sudah mendengarkan ya tadi cerita Ibu, keluhan Ibu yang intinya tadi tentang Ibu tentang jenuh dengan tugas-tugas yang ada. Kira-kira ada nggak yang bisa Ibu lakukan agar Ibu lepas dari kejenuhan ini? Misalnya ya seperti kegiatan-kegiatan yang lain atau apa supaya Ibu bisa lebih refresh gitu. Kira-kira ada nggak ya Bu ya yang bisa Ibu lakukan? Sementara ini Bu, saya kan memang menginginkan untuk mundur gitu kan. Jadi udah saya buat surat pengunduran diri, saya temuin ibu kepala sekolah. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, saya belum dapatkan rekomendasi dari beliau, beliau tidak izin gitu. Jadi saya berpikir ya apalah solusinya gitu kan. Dengar musik, suka jadi senang nyanyi gitu. Oh gitu. Jadi Ibu melampiaskan biasanya nih ya, Ibu melampiaskan rasa jenuh Ibu dengan cara apa gitu? Biasanya? Ya saya coba untuk menenangkan diri aja Bu gitu akhirnya. Menenangkan diri ya. Kan, iya Bu. Kira-kira jadi kira-kira untuk rencana aksi nih, nah Ibu kan tadi sudah menyampaikan masalah dan Ibu kita juga sudah coba mengidentifikasi. Jadi rencana aksi Ibu ke depan untuk mengatasi kondisi Ibu ini, masalah Ibu ini, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan? Ya akhirnya saya berpikir bahwa memang untuk berbagi kepada kawan tugas saya gitu. Artinya saya lakukan kolaborasi dengan kawan untuk beberapa hal tugas yang saya lakukan supaya saya tidak terlalu terbebani gitu. Bagus itu Bu Nur. Berarti Bu Nur sudah menemukan kata kunci tadi ya, yaitu kolaborasi ya Bu ya. Nah, lalu ada lagi kira-kira Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi mungkin ya beban yang Ibu pikul selama ini yang Ibu rasa berat gitu. Kira-kira ada lagi Bu selain tadi Ibu kan disebutkan kolaborasi, ada lagi kira-kira enggak? Ya selain kolaborasi saya juga jadi berpikir mulai berbagilah tugas yang banyak itu kepada teman yang lain gitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi coba sekarang kita sama-sama ya Bu Nur untuk menjelaskan, menjabarkan tadi rencana aksi Ibu dari yang pertama sampai yang kolaborasi tadi. Bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira? Ya awalnya sebenarnya saya kan terbebani Bu dengan semua tugas yang banyak itu. Iya. Akibat dari saya merasa terbebani dan saya kurang istirahat, akhirnya saya sering sakit-sakit. Terus saya jadi ambil kesimpulan kan saya mengundurkan diri karena tidak diizinkan kepala sekolah. Jadi saya berpikir ya udahlah kolaborasi aja dengan teman-teman untuk meringankan beban saya gitu. Akhirnya saya juga bagi tugas, saya pikir harus bagi tugas sama teman-teman gitu, berbagi supaya beban itu berkurang. Saya pikir gitu. Jadi Bu Nur ingin rencana aksi nanti berbagi tugas dengan temannya. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan nanti dalam pembagian tugas ini?
Kalau untuk urusan bosnya, ya pastinya operator bos Oh iya. dan teman TU. Teman TU ya Bu Iya, ya. kemudian kalau untuk di pembelajaran di kelas, sekaligus saya juga guru penggerak, saya kan juga komite pembelajar di sekolah Iya, penggerak. Jadi kami menurut saya harus kolaborasi dengan tim TPMPS Bu. Oh. Jadi supaya sama-sama kami ciptakan kreativitas dan inovatif untuk pembelajaran di kelas gitu kan. Diskusi lah gitu dengan teman tim TPMPS, dengan tim tadi ya, lalu tadi dengan operator ya, dan TU tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Kapan Ibu mulai berbincang dengan mereka gitu? Maksudnya ya Ibu menanyakan kesediaan mereka, itu kapan mulai Ibu? Ini kan Maksud saya besok pagi lah gitu Bu, oh, saya besok. usahakan. Oh iyalah, ya udahlah. Lalu bagaimana cara Ibu supaya tahu nih, oh rencana aksi saya ini ternyata kolaborasinya berjalan dengan baik gitu. Itu bagaimana Bu Nur nanti? Kan saya bagi tugasnya. Iya. Nanti akhirnya kan toh sampai akhirnya memang harus kolaborasi gitu. Iya. Artinya saya harus tetap cross check kerjaan teman-teman kan, yang saya bagikan ke teman-teman, karena itu juga kan tetap tanggung jawab saya Bu. Iya, bener banget itu Bu. Jadi Ibu tadi udah dapet ya rencana aksinya dan kira-kira bagaimana Ibu menjaga tanggung jawab Ibu tadi ya. Artinya ya walaupun Ibu tetap menjalani guru penggerak dengan kolaborasi, dan Ibu lebih bertanggung jawab untuk menjalani kewajiban Ibu, seperti itu ya Bu ya. Jadi gimana Bu Nur setelah Ibu cerita ini, apakah Ibu sudah merasa lega atau bagaimana Bu? Sudah mulai berkurang beban saya Bu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Nur. Saya juga terima kasih Bu sudah mau cerita dengan saya. Assalamualaikum.